Dalam perjalanan hidup setiap manusia, ada saat-saat di mana cahaya yang terpancar dari dalam diri akan begitu terang hingga menyelamaukan mata mereka yang hatinya dipenuhi iri dan kebencian. Mereka yang tidak mampu menerima sinarmu seringkali merasa terancam, lalu memilih jalan untuk menjatuhkanmu. Serangan demi serangan mereka luncurkan, entah dalam bentuk kata, tindakan, atau fitnah yang tersembunyi. Namun, mereka lupa satu hal penting, bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada apa yang tampak dari luar, melainkan pada kekuatan spiritual, kedalaman iman, dan keteguhan hati seseorang. Kekuatan yang bersumber dari Tuhan tidak bisa dipatahkan oleh kebohongan dan makar manusia. Apa yang mereka rencanakan dalam kegelapan tidak akan pernah mampu menutupi terang kebenaran yang kamu bawa. Justru, setiap rencana jahat yang ditujukan kepadamu akan menjadi alat bagi semesta untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Seperti bara api yang ditiup, kamu justru semakin menyala dan tidak padam. Dalam setiap upaya menjatuhkanmu, Tuhan membuka jalan yang lebih luas agar kamu terus naik dan tumbuh. Inilah hukum alam yang tidak bisa mereka lawan. Apa yang dilandasi niat buruk akan berbalik pada pelakunya. Karena itulah, kamu tetap kuat, tetap berdiri, dan tak tergoyahkan. Di tengah semua badai yang kamu hadapi, ada satu hal penting yang tidak boleh kamu lupakan. Kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Ada banyak jiwa yang sedang melalui hal serupa. Dan kamu adalah bagian dari kumpulan jiwa yang terpilih untuk membuktikan bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh tipu daya. Maka, sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk menunjukkan dukunganmu. Tekan tombol subscribe di channel ERS Pandangan Hidup, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan komentar 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menerima energi kebenaran ini. Komentar itu adalah sinyal kepada semesta bahwa kamu membuka dirimu untuk pesan yang akan membangkitkan kekuatan terdalam dalam jiwamu. Karena channel ini bukan sekedar tempat berbagi cerita, tapi ruang refleksi untuk mereka yang sedang berjuang dalam senyap. Mereka yang tidak ingin membalas keburukan dengan keburukan, tapi memilih menjadi gunung kokoh di tengah badai. Kamu adalah bagian dari mereka. Maka mari berjalan bersama dalam perjalanan spiritual ini menuju kedewasaan jiwa, penguatan hati, dan pembuktian bahwa kebenaran selalu memiliki jalannya sendiri untuk bersinar, meski di tengah gelapnya fitnah dan pengkhianatan. Ketika mereka mulai menyerang, mereka menyangka kamu akan runtuh. Mereka percaya bahwa tekanan demi tekanan yang mereka ciptakan akan cukup untuk menghancurkan semangatmu. Tapi mereka lupa, kamu bukan seperti mereka. Kamu dibentuk oleh proses panjang, diuji oleh berbagai luka, dan ditempa oleh perjalanan hidup yang tidak mudah. Setiap kesakitan yang kamu hadapi selama ini telah menjadi batu pijakan yang kokoh. Tidak ada satu pun yang mereka lakukan yang mampu meruntuhkanmu, karena kamu telah berdamai dengan dirimu sendiri. Kekuatanmu tidak berasal dari pujian orang, juga tidak goyah oleh hinaan. Kamu memahami bahwa setiap orang akan memancarkan apa yang ada dalam hatinya. Dan mereka yang menyerangmu sebenarnya sedang mencerminkan kehampaan dalam diri mereka sendiri. Maka kamu tidak marah, kamu tidak membalas. Sebaliknya, kamu memilih diam yang anggun. Diam yang bukan berarti takut, tetapi karena kamu tahu bahwa kebenaran tidak butuh pembelaan kasar. Kebenaran hanya perlu ditunjukkan melalui ketenangan, integritas, dan konsistensi. Kamu telah memilih jalan itu, jalan para pemilik jiwa besar, jalan mereka yang tidak memerlukan keramaian untuk membuktikan kebenarannya. Dan dalam setiap langkah yang kamu ambil, kamu menunjukkan bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Mereka merancang fitnah dengan begitu rapi. Di balik layar mereka menyebarkan cerita yang tidak benar, berharap publik mempercayainya dan mulai memandangmu dengan curiga. Mereka menyusun skenario di mana kamu akan terlihat buruk, lemah, atau bahkan licik. Tapi satu hal yang mereka lupakan adalah waktu adalah saksi terbaik. Segala kebohongan akan kehilangan kekuatan seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, kebenaran akan mulai bersinar ketika semua topeng telah jatuh. Dan sekarang, itulah yang sedang terjadi.
Walaupun mereka masih bersuara, gema kata-kata mereka tidak lagi didengar seperti dulu. Karena orang-orang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak sinkron. Mereka melihat cara kamu tetap tenang, tidak membalas, tidak terpancing. Mereka melihat bagaimana kamu tetap melakukan hal yang benar, meskipun terus diserang. Dan dari situ mereka mulai membandingkan, mulai mengamati siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya menyembunyikan niat busuk di balik topeng. Inilah saat di mana tabir kebenaran mulai terbuka. Dan ketika kebenaran mulai terlihat, tidak ada kebohongan sebesar apapun yang bisa menyembunyikannya lagi. Karena cahaya itu selalu menemukan jalannya bahkan di lorong tergelap sekalipun. Serangan yang mereka lakukan bukan hanya untuk menyakitimu secara pribadi. Lebih dari itu, mereka ingin menghancurkan seluruh bangunan yang telah kamu dirikan dengan penuh kerja keras. Mimpi-mimpi yang kamu rawat dengan air mata, perjuangan yang kamu jalani dengan darah dan doa, semuanya ingin mereka robohkan. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa setiap dasar dari apa yang kamu bangun tertanam dalam iman dan ketulusan. Kekuatan yang berasal dari tempat suci di hatimu, tempat di mana hanya kamu dan Tuhan yang tahu seberapa dalam luka itu dan seberapa besar perjuanganmu untuk terus berdiri. Itulah sebabnya ketika mereka mencoba menyerang dari luar, tidak ada yang benar-benar bisa menyentuh fondasi yang ada di dalam. Mereka hanya mampu mengguncangkan permukaan, tapi inti dari kekuatanmu tetap tak tergoyahkan. Di sanalah letak kemenanganmu yang sebenarnya. Kamu tidak perlu membalas dengan amarah atau fitnah balasan. Kamu cukup terus berdiri, terus melangkah, dan biarkan hasil bicara sendiri. Dan pada akhirnya, hasil itulah yang akan membungkamkan semua kebohongan. Karena saat semua topeng jatuh, hanya kebenaran yang tetap berdiri tegak. Dan kamu adalah wujud nyata dari kebenaran itu. Ibarat lilin yang terbakar dari kedua ujungnya, mereka yang menyerangmu mulai merasakan panas dari energi negatif yang mereka ciptakan sendiri. Fitnah, kebencian, dan kebohongan adalah racun yang tidak hanya membunuh targetnya, tapi perlahan menghancurkan orang yang menyebarkannya. Kamu tidak perlu melakukan apapun untuk membalas, karena hukum semesta bekerja dengan cara yang tak kasat mata. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Mereka yang menanam kebencian akan memanen kehampaan. Dan kamu yang terus menanam ketulusan akan menuai keberkahan. Kini, satu persatu dari mereka mulai merasakan hasil dari apa yang mereka tabur. Mereka mulai kehilangan simpati, kehilangan arah, bahkan kehilangan kekuatan karena terlalu fokus menjatuhkanmu. Sementara kamu, meski tak bersuara, terus mendapatkan kekuatan baru. Keheninganmu bukan tanda ketakutan, melainkan bentuk penguasaan diri. Dalam diam itulah kamu bertumbuh, menjalin koneksi yang lebih dalam dengan dirimu dan Tuhan. Disitulah kekuatan sejati muncul, bukan dari kerasnya suara, tapi dari kedalaman hati. Maka jangan heran bila akhirnya mereka yang menyerangmu justru perlahan-lahan saling menjatuhkan satu sama lain. Karena tidak ada persatuan yang lahir dari niat buruk yang akan bertahan lama. Semua akan terpecah, semua akan jatuh, dan semua akan berakhir. Saat kamu memilih untuk tetap berjalan di jalan yang lurus, meski banyak panah yang diarahkan padamu, kamu sedang menunjukkan kepada dunia apa arti kekuatan sejati. Bukan kekuatan otot, bukan pula kekuatan uang atau status, melainkan kekuatan batin. Kekuatan yang tidak goyah meski diguncang. Dan kekuatan seperti ini tidak dimiliki semua orang. Ia hanya dimiliki oleh mereka yang mau melewati proses menyakitkan dengan penuh kesadaran dan keteguhan. Kamu telah memilih menjadi orang seperti itu, maka tidak perlu heran jika banyak orang yang tidak bisa mengerti. Mereka mengira kamu bodoh karena tidak membalas. Mereka mengira kamu lemah karena tidak menyerang balik. Padahal mereka tidak tahu, kamu sedang mengendalikan badai dalam dirimu sendiri. Dan itu adalah bentuk kekuatan paling tinggi yang hanya sedikit orang sanggup melakukannya. Di saat banyak orang memilih membalas dengan cara yang sama, kamu memilih naik satu tingkat lebih tinggi. Tidak membalas, tidak memendam dendam. Kamu memilih memaafkan, tapi tidak melupakan pelajaran. Kamu memilih melanjutkan hidup tanpa membiarkan luka mengubah siapa dirimu. Dan inilah yang membuat kamu semakin terang. Bahkan mereka yang menyerangmu pun, jika jujur dengan hati mereka, harus mengakui bahwa kamu telah menunjukkan kedewasaan jiwa yang luar biasa. Tidak semua orang siap melihat seseorang bertumbuh lebih cepat dari mereka. Apalagi jika pertumbuhan itu didapat bukan karena keberuntungan instan,
tetapi dari konsistensi, doa, kerja keras, dan ketekunan yang tidak semua orang sanggup lakukan. Kamu adalah cermin dari apa yang sebenarnya mereka inginkan, tapi tidak mereka miliki. Itulah sebabnya banyak yang memilih membencimu bukan karena kamu salah, tapi karena kamu adalah simbol dari apa yang mereka gagal capai. Mereka tidak mengerti prosesmu, tapi ingin hasilmu. Dan karena tidak bisa memiliki apa yang kamu miliki, mereka memilih jalan untuk merusaknya. Ini adalah pola yang sudah sangat lama terjadi dalam sejarah manusia. Namun kamu tidak perlu menjadi bagian dari pola itu. Tugasmu bukan membalas kebencian mereka, tapi terus menjadi cahaya di tengah gelapnya niat jahat yang menyelimuti dunia. Ketika kamu terus menjadi terang, kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri, tapi juga memberi petunjuk kepada mereka yang masih mencari jalan. Bahkan tanpa kamu sadari, mungkin suatu hari nanti orang-orang yang dulu membencimu akan datang untuk meminta maaf. Bukan karena kamu memaksa mereka berubah, tapi karena cahaya dan ketenanganmu telah menggerakkan hati mereka sendiri. Inilah kekuatanmu. Tanpa paksaan, kamu menyentuh hati. Di dunia yang penuh dengan kebisingan, mereka yang mampu memilih diam seringkali justru menjadi yang paling kuat. Kamu telah membuktikan bahwa dalam setiap serangan yang datang, kamu tidak pernah kehilangan arah. Kamu tetap melakukan apa yang harus kamu lakukan. Tetap melangkah meski tertatih. Tetap menjaga kata-katamu meski hatimu sedang terluka. Ini bukan hal mudah. Tapi karena itu pula, kamu sedang naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam spiritualitas dan kemanusiaan. Banyak yang tidak sadar bahwa serangan terhadapmu bukan ujian biasa. Ia adalah pintu gerbang menuju transformasi jiwamu yang lebih kuat. Dan kamu telah memilih melewati gerbang itu dengan kepala tegak, bukan dengan keluhan. Kamu memilih menghadapi semuanya dengan kesadaran bahwa Tuhan bersamamu, bahwa yang kamu perjuangkan lebih besar dari egomu sendiri. Maka setiap luka yang kamu terima, kamu jadikan pelajaran. Setiap fitnah yang diarahkan, kamu jadikan pelatihan jiwa. Dan dari semua itu, kamu keluar sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih terang. Bahkan jika kamu tidak mengatakan satu kata pun, orang akan melihat cahaya yang memancar dari cara kamu menjalani hidup. Dan cahaya itu tak bisa dipalsukan, karena ia datang dari proses panjang yang penuh ketulusan. Dalam perjalanan spiritual, tidak semua orang akan memahami kenapa kamu memilih untuk tidak melawan dengan cara yang sama. Tapi kamu tahu bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Segala niat, segala upaya, dan segala ucapan yang kamu keluarkan akan menjadi saksi yang akan kembali kepadamu satu hari nanti. Dan kamu juga tahu bahwa diam bukan berarti kalah. Diam adalah bentuk tertinggi dari kendali diri. Dalam diam, kamu memberi ruang kepada alam semesta untuk bekerja, untuk mengatur keadilan yang hakiki, dan untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang hanya berpura-pura. Dan kini, proses itu sedang berlangsung. Kamu bisa melihatnya sedikit demi sedikit. Mereka yang dulu mendukung fitnah mulai ragu. Mereka yang percaya cerita bohong mulai bertanyakan. Dan semua ini terjadi bukan karena kamu membela dirimu dengan keras, tapi karena kamu terus hidup dalam kebenaran. Tidak ada kebenaran yang bisa disembunyikan selamanya. Cepat atau lambat, ia akan muncul ke permukaan. Maka jangan ragu dengan langkahmu. Terus berjalan, terus jaga niatmu. Karena kebenaran yang kamu perjuangkan adalah cahaya yang akan terus bertumbuh dan tak satu pun tangan bisa memadamkannya. Ingatlah, kekuatan terbesarmu adalah tidak membiarkan kebencian meracuni hatimu. Ketika seseorang memilih untuk tidak membalas, bukan berarti ia lemah atau tidak mampu. Justru dalam keputusan itulah kekuatan sejatinya tampak. Kamu telah memilih menjadi pribadi seperti itu. Kamu tidak membalas bukan karena kamu tidak tahu caranya, tetapi karena kamu memahami bahwa hidup bukan tentang memenangkan pertarungan kecil, tapi tentang menaklukkan diri sendiri. Orang yang bisa menaklukkan egonya adalah orang yang jauh lebih kuat daripada mereka yang hanya bisa berteriak lantang dalam kebencian. Dunia bisa saja memaksa seseorang untuk merespons, tapi kamu telah memilih diam sebagai bahasa kebijaksanaan. Itu bukan hal mudah, namun kamu telah menjalaninya dengan penuh kesadaran. Dan dalam diam itu, kamu mulai memahami bahwa semua yang terjadi hanyalah ujian. Ujian yang datang bukan untuk melemahkan, tapi untuk memperlihatkan kualitas jiwamu yang sebenarnya. Jika kamu mampu bertahan dari fitnah dan serangan, maka kamu telah melewati tahap penting dalam pertumbuhan spiritual.
Kamu bukan lagi seseorang yang mudah terombang-ambing oleh opini atau perkataan orang lain. Kamu telah menjadi seseorang yang kokoh karena hatimu tidak lagi bergantung pada validasi eksternal. Dan saat kamu sampai pada titik ini, kamu akan tahu bahwa kebenaran yang kamu miliki akan bersinar meskipun tidak kamu bela. Karena kebenaran sejati tidak butuh pembuktian yang keras, hanya butuh waktu. Mereka yang ingin menjatuhkanmu sesungguhnya sedang menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Karena seseorang yang hatinya damai tidak akan pernah merasa perlu untuk melukai orang lain. Dan seseorang yang hidupnya penuh dengan tujuan tidak akan punya waktu untuk merancang kehancuran bagi orang lain. Jadi, ketika kamu diserang, ketika fitnah mulai berdatangan, itu bukan tentang kamu. Itu tentang mereka, tentang isi hati mereka, tentang kekosongan yang mereka rasakan dan coba isi dengan menjatuhkanmu. Tapi kamu yang telah memahami nilai dirimu tidak perlu membalas dalam bahasa yang sama. Kamu tahu, air bersih tidak perlu bercampur dengan lumpur untuk membuktikan bahwa ia jernih. Ia hanya perlu tetap mengalir, tetap tenang, dan pada akhirnya orang akan tahu mana yang layak untuk diminum. Seperti itulah kamu. Tetaplah menjadi aliran yang jernih. Tetaplah menjadi suara yang tidak keras, tapi penuh makna. Karena pada akhirnya, mereka yang bersuara paling keras bukanlah mereka yang paling benar, tapi seringkali mereka yang paling takut kehilangan pengaruh. Dan kamu tidak butuh pengaruh untuk menunjukkan kebenaran. Kamu hanya butuh konsistensi dalam kebaikan. Itulah senjata terkuatmu. Itulah kekuatan yang akan membuat mereka kehabisan tenaga sendiri, sementara kamu terus tumbuh dalam keheningan dan doa. Setiap luka yang mereka goreskan kepadamu bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari luka-luka itulah tumbuh ketangguhan yang tak bisa dihancurkan oleh kata-kata atau fitnah. Kamu telah membuktikan bahwa rasa sakit tidak selamanya buruk. Dalam rasa sakit itu kamu menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Kamu belajar tentang siapa yang benar-benar ada untukmu dan siapa yang hanya mendekat karena mereka ingin melihatmu jatuh. Semua ini meski menyakitkan adalah bagian dari pembersihan hidup. Dan sekarang, kamu berdiri lebih kuat, lebih waspada, dan lebih dewasa dari sebelumnya. Mereka mungkin mengira kamu akan terpuruk, namun yang terjadi justru sebaliknya. Kamu bangkit dengan cahaya yang lebih terang. Bahkan, kamu sekarang menjadi contoh bagi banyak orang bahwa cara terbaik untuk mengalahkan kebencian adalah dengan tetap menjadi dirimu sendiri tanpa harus merendahkan siapapun. Jangan biarkan rasa kecewa mengubah kebaikan dalam hatimu. Biarkan luka itu membentukmu, bukan membekukanmu. Karena pada akhirnya, hanya mereka yang bisa berdiri kembali setelah jatuh yang benar-benar memahami kekuatan sejati. Dan kamu telah membuktikannya. Kamu telah melewati badai, dan sekarang kamu bukan lagi orang yang sama seperti sebelum badai itu datang. Kamu jauh lebih kuat. Orang-orang yang melihatmu hari ini mungkin tidak tahu apa yang telah kamu lalui untuk sampai ke titik ini. Mereka hanya melihat hasil tanpa memahami prosesnya. Mereka tidak melihat malam-malam penuh doa yang kamu lalui, tidak mendengar isak tangis di balik senyum yang kamu pertahankan. Tapi Tuhan tahu, dan itu cukup. Tidak semua hal harus dijelaskan, tidak semua luka harus diumbar. Terkadang, diam adalah bentuk tertinggi dari kekuatan dan kepercayaan bahwa kebenaran akan menunjukkan dirinya pada waktu yang tepat. Dan kini, waktu itu mulai datang. Satu demi satu, orang yang dulu meragukanmu mulai menyadari bahwa ada yang beda dalam caramu menjalani hidup. Kamu lebih tenang, lebih bersinar, dan lebih kuat. Semua itu bukan didapat secara tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang yang penuh tantangan. Dan dalam proses itu, kamu menemukan dirimu sendiri. Kamu mulai mengerti siapa kamu sebenarnya. Bahwa kamu tidak ditentukan oleh kata orang, tapi oleh pilihan-pilihanmu sendiri. Maka teruslah berjalan dengan keyakinan. Biarkan mereka yang pernah merendahkanmu menjadi saksi dari kekuatanmu. Biarkan mereka belajar bahwa tidak semua orang bisa dijatuhkan dengan kata-kata. Beberapa orang justru semakin kuat saat diuji. Dan kamu
adalah salah satunya. Ketika kamu tetap bersikap tenang di tengah fitnah yang bertubi-tubi, ada energi besar yang sedang kamu pancarkan. Energi yang bukan berasal dari dunia ini, tapi dari dalam jiwamu yang terhubung erat dengan Tuhan. Energi itu terasa oleh mereka yang hatinya jernih. Mereka yang sebelumnya meragukanmu, kini mulai melihat sesuatu yang berbeda. Mungkin mereka belum sepenuhnya paham, tapi mereka mulai mempertanyakan cerita yang pernah mereka dengar tentangmu. Disitulah keajaiban terjadi, karena kamu tidak perlu berca banyak untuk membuktikan siapa dirimu. Hanya dengan sikapmu, orang bisa menilai. Dan itulah mengapa kamu harus tetap menjaga integritasmu, bahkan ketika kamu merasa sendirian. Karena sesungguhnya, kamu tidak pernah sendiri. Tuhan selalu ada, dan semesta pun selalu bekerja untuk menyeimbangkan semuanya. Energi baik akan kembali pada sumbernya. Energi buruk akan kembali pula pada lagunya. Itulah hukum kehidupan yang tidak bisa dihindari. Maka jangan biarkan satupun luka membuatmu lupa siapa dirimu. Jangan biarkan kemarahan menodai kemurnian niatmu. Teruslah berjalan, karena kamu sedang menuliskan kisah luar biasa yang akan dikenang bukan karena drama, tapi karena keberanianmu memilih kedamaian. Dan itu adalah kemenangan sejati. Banyak yang berpikir bahwa kekuatan sejati ditunjukkan melalui perlawanan keras. Mereka mengira semakin lantang suara kita, semakin besar kekuatan yang kita miliki. Tapi kamu telah membuktikan bahwa itu tidak selalu benar. Kamu menunjukkan bahwa kekuatan yang sesungguhnya bisa tampil dalam wujud keheningan. Diam yang bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan tangan. Beberapa pertarungan hanya bisa dimenangkan dengan ketenangan hati dan kepercayaan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kebenaran selamanya tertutupi. Setiap langkah yang kamu ambil, meski dalam kesendirian, adalah bentuk keberanian. Dan keberanian ini lebih menggetarkan daripada teriakan manapun. Karena keberanian yang sejati lahir dari kesadaran, bukan dari reaksi emosional. Maka teruslah seperti itu. Jangan tergoda untuk menjadi seperti mereka. Jangan menurunkan dirimu ke level permainan yang mereka buat. Kamu bukan bagian dari itu. Kamu diciptakan untuk menjadi berbeda. Untuk menjadi terang yang membedakan malam dan siang. Untuk menjadi suara hati di tengah kebisingan. Dan untuk menjadi contoh bahwa kekuatan tidak selalu harus nampak gagah di permukaan. Kadang, kekuatan justru tersembunyi dalam ketenangan yang tak tergoyahkan. Apa yang kamu alami bukanlah hal sia-sia. Tidak ada satupun air mata yang terbuang percuma. Tidak ada satupun rasa sakit yang tidak berbuah pelajaran. Semua bagian dari perjalanan ini adalah batu pijakan yang sedang mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi. Dan meskipun sekarang masih terasa berat, suatu hari kamu akan melihat ke belakang dan menyadari semua yang terjadi ternyata membentukmu menjadi pribadi yang lebih luar biasa. Kamu mungkin belum melihat hasil besarnya sekarang. Tapi percayalah, setiap langkah kecil yang kamu tempuh dalam ketulusan akan membawa hasil besar di masa depan. Dan ketika saat itu tiba, mereka yang dulu mentertawakanmu, yang mengira kamu akan tumbang, akan terdiam. Bukan karena kamu membalas, tapi karena hidup telah menunjukkan siapa yang benar. Maka, jangan pernah meremehkan kekuatan dari pilihan-pilihan kecil yang kamu buat hari ini. Setiap kali kamu memilih untuk tidak membalas, kamu sedang mengumpulkan energi besar yang akan menopang keberhasilanmu kelak. Setiap kali kamu memilih untuk sabar, kamu sedang memupuk cahaya yang akan menerangi jalanmu. Jangan ragu, kamu berada di jalan yang benar, dan kamu tidak sendirian. Tuhan melihat segalanya, dan Dia tidak pernah tidur. Dia akan menepati janjinya kepada mereka yang bertahan dalam kebenaran. Ketika kamu memilih untuk terus bersinar, kamu sedang mengundang perubahan. Bukan hanya bagi dirimu, tapi bagi banyak orang yang diam-diam memperhatikanmu. Mungkin kamu tidak sadar, tapi sikapmu sedang memberi pelajaran bagi banyak jiwa. Mereka yang melihatmu tetap tenang di tengah badai akan belajar bahwa kedamaian batin jauh lebih penting daripada pengakuan dunia. Mereka yang menyaksikanmu tidak membalas akan memahami bahwa kekuatan bukanlah soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling bijak. Maka jangan meremehkan peranmu. Kamu bukan sekadar bertahan untuk dirimu sendiri. Kamu sedang menjadi jalan terang bagi banyak orang lain. Kamu sedang menunjukkan bahwa di dunia yang penuh kepalsuan, masih ada orang yang hidup dalam kejujuran.
bahwa di dunia yang penuh kemarahan, masih ada orang yang memilih damai. Ini adalah sumbangsihmu untuk dunia, dan itu tidak kecil. Bahkan jika tidak semua orang mengucapkan terima kasih, semesta akan mencatatnya, karena energi baik tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali dalam bentuk keberkahan. Maka, teruslah menyebar kebaikan meski kamu merasa lelah. Percayalah, semua ini tidak akan sia-sia. Kamu sedang menanam, dan hasilnya akan datang lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Ada kekuatan yang luar biasa dalam kesabaran. Mungkin kamu belum merasakannya sepenuhnya sekarang, tapi di saat kamu memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kamu sedang membangun tembok kekuatan yang tak terlihat. Kamu sedang melatih jiwamu untuk tidak bereaksi berdasarkan emosi sesaat. Dan latihan itu, meski berat, akan membuahkan hasil besar. Karena dunia ini penuh dengan godaan untuk membalas. Penuh dengan suara yang menyuruhmu melawan. Tapi, kamu tahu, melawan bukan selalu cara yang terbaik. Ada saatnya diam lebih menggetarkan daripada 1000 kata. Ada saatnya tidak membalas justru menunjukkan bahwa kamu jauh lebih tinggi. Inilah yang senang kamu praktekkan. Dan hasilnya mulai terlihat. Mereka yang dulu menganggap lu lemah, mulai bingung. Mereka mengira kamu akan tumbang, tapi kamu justru semakin naik. Karena Tuhan sedang meninggikan derajatmu. Bukan karena kamu bersuara keras, tapi karena kamu menjaga hatimu. Maka teruslah seperti itu. Jangan lelah menjaga hatimu tetap bersih. Jangan lelah memilih jalan damai. Karena sesungguhnya dalam kedamaian itulah kamu sedang menang. Dan kemenangan seperti itu tidak bisa direbut siapapun. Ia milikmu selamanya karena kamu telah menaklukkan musuh terbesarmu, dirimu sendiri. Setiap kali kamu memilih untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, kamu sedang mengirimkan pesan kuat ke alam semesta. Pesan bahwa kamu siap untuk menerima kebaikan yang lebih besar. Karena siapapun yang mampu menjaga hatinya tetap bersih di tengah kotoran dunia, layak untuk menerima cahaya Tuhan. Dan kamu sudah membuktikannya. Kamu telah melewati gelombang kebencian tanpa tenggelam dalamnya. Kamu telah berdiri di tengah badai tanpa terempas. Dan sekarang energimu semakin kuat. Bukan hanya melindungimu tapi juga menarik berkah yang selama ini tertunda. Karena semesta selalu menunggu waktu yang tepat untuk memberi. Dan waktu itu akan tiba ketika kamu telah membuktikan bahwa kamu layak menerimanya. Maka teruslah hidup dalam niat yang murni. Jangan goyah. Jangan biarkan mereka yang ingin menjatuhkanmu mengubah cara pandangmu terhadap dunia. Dunia ini masih memiliki keadilan. Meskipun lambat, keadilan itu akan datang. Dan kamu akan menyaksikannya. Akan ada hari di mana semua yang kamu lakukan dalam diam akan berbicara lebih keras dari 1000 pembelaan. Hari di mana semua mata akan melihat bahwa kebenaran yang kamu pertahankan selama ini ternyata tidak pernah sia-sia. Dan di hari itu, kamu akan tersenyum dalam tenang, karena kamu telah memilih jalan yang benar. Di balik ketenanganmu, tersembunyi sebuah tekad yang tak mudah digoyahkan. Tekad untuk tetap berada di jalur yang benar, meskipun dunia mencoba memaksamu untuk menyerah. Banyak yang tidak menyadari bahwa perjalananmu bukan sekedar tentang bertahan, tapi tentang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu menjadi pribadi yang lebih baik meski disakiti. Kamu tidak hanya sedang menahan diri, kamu sedang menumbuhkan kualitas tertinggi dari manusia, yaitu integritas. Orang-orang yang hanya hidup dari opini luar tidak akan pernah memahami keteguhan yang kamu miliki. Mereka mengukur keberhasilan dari pujian dan sanjungan, sementara kamu mengukurnya dari kedamaian hati, dan itu jauh lebih berharga. Kamu telah sampai pada titik di mana kamu tidak lagi perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu hidup bukan untuk memuaskan ekspektasi orang lain, tapi untuk menjalani panggilan jiwamu sendiri. Dan itu, sekali lagi, adalah kekuatan yang tidak bisa dipalsukan. Maka jangan merasa kalah hanya karena kamu memilih diam. Jangan merasa rendah hanya karena kamu tidak membalas. Ketahuilah, banyak orang iri bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu kuat dalam cara yang tidak bisa mereka pahami. Tetaplah tenang, tetaplah setia pada jalanmu, karena tidak lama lagi kamu akan melihat buah dari semua kesabaran ini mekarar dengan keindahan yang tak terduga. Dalam diam yang kamu jalani, sesungguhnya ada banyak hal yang sedang terjadi. Mungkin kamu tidak menyadarinya secara langsung, tapi energi dari ketulusanmu sedang bekerja.
Ia menyentuh hati-hati yang dulu keras, membuka mata yang dulu tertutup oleh kebencian, dan mematahkan ego mereka yang dulu merasa menang. Dan semua itu terjadi bukan karena kamu membalas mereka, tapi karena kamu memilih untuk tetap berdiri di atas kebenaran. Ketika kamu tidak melawan dengan cara yang sama, kamu sedang membongkar sistem kebencian yang mereka bangun. Mereka yang terbiasa bermain dalam kelicikan tidak pernah menyangka bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari tipu daya, yaitu kejujuran yang konsisten. Kamu telah menunjukkan itu, dan dari sikapmu banyak yang belajar. Bahkan mereka yang dulu ikut memihak pada kebohongan mulai bertanya-tanya, mengapa kamu tidak tumbang seperti yang mereka prediksi? Jawabannya sederhana, karena kamu memiliki dasar yang kuat. Dasar yang tidak terbuat dari pencitraan, tapi dari pengalaman dan keyakinan yang mendalam. Kamu telah mengalami luka, tapi tidak berubah menjadi pembenci. Kamu disakiti, tapi tidak menjadi penyakiti. Inilah bentuk tertinggi dari kekuatan manusia. Maka tetaplah dalam jalan ini, karena mereka yang tulus akan selalu dilindungi, bukan oleh manusia, tapi oleh kekuatan semesta yang tak terlihat namun nyata. Apa yang sedang kamu jalani bukanlah sekedar ujian pribadi. Ini adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk mengangkat derajatmu. Mungkin hari ini kamu belum melihat betapa pentingnya proses ini, tapi suatu hari nanti kamu akan mengerti. Semua luka, semua fitnah, semua pengkhianatan yang kamu alami adalah bagian dari cara Tuhan menguatkan jiwamu. Seperti besi yang ditempa dalam panas untuk menjadi pedang yang tajam, seperti emas yang dimurnikan dalam api, begitu juga jiwamu sedang dimurnikan. Dan saat kamu tetap bertahan, kamu sedang membuktikan bahwa kamu siap untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Mereka yang pernah meremehkanmu akan terkejut, bukan karena kamu membalas mereka, tapi karena Tuhan akan meninggikanmu dengan caranya sendiri. Maka jangan sesali jalan yang kamu pilih. Jangan ragu dengan kesabaran yang kamu tanam. Setiap doa yang kamu panjatkan, setiap air mata yang jatuh dalam sujudmu, semuanya sedang dikumpulkan. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Teruslah percaya, teruslah jaga hatimu, tetap bersih. Karena dunia bisa saja menipu, tapi Tuhan tidak pernah lalai. Ia tahu siapa yang berhak menerima cahaya kemenangan. Ketika kamu menolak untuk menjadi seperti mereka yang menyakitimu, kamu telah memenangkan pertarungan terbesar. Pertarungan dengan dirimu sendiri. Setiap orang memiliki sisi gelap dalam dirinya. Dan ketika disakiti, sangat mudah untuk membalas. Sangat mudah untuk melampiaskan luka dengan cara yang sama. Tapi kamu tidak memilih jalan itu. Kamu menahan diri, kamu menolak untuk berubah menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Dan itu bukan hal kecil, itu adalah bentuk kekuatan yang langka. Dunia ini sudah terlalu penuh dengan orang yang membalas luka dengan luka, dendam dengan dendam. Tapi kamu memilih menjadi penyembuh. Dan dalam pilihan itu, kamu membawa harapan baru bagi banyak orang. Kamu sedang menjadi contoh bahwa luka tidak harus diwariskan. Bahwa kebaikan bisa tetap tumbuh di tanah yang penuh dengan kebencian. Dan itu luar biasa. Maka tetaplah seperti itu. Karena tanpa kamu sadari, hidupmu sedang menjadi inspirasi bagi orang lain. Mereka yang mungkin sedang dalam posisi yang sama, tapi tidak tahu harus bagaimana. Kamu menunjukkan bahwa ada jalan yang lebih tenang, lebih damai, dan lebih benar. Jalan yang mungkin tidak cepat membawa hasil, tapi pasti membawa pada kedamaian yang sejati. Dan itu adalah kemenangan yang tidak akan pernah bisa dirampas siapapun. Semakin kamu bertahan dalam kesabaran, semakin kamu menunjukkan bahwa kekuatan itu bukan tentang siapa yang bisa menjatuhkan, tapi siapa yang bisa bertahan tanpa jatuh. Banyak orang bisa berbicara lantang, tapi sedikit yang bisa tetap tenang dalam tekanan. Dan kamu adalah salah satu yang langka itu. Kamu tidak membalas, tapi bukan berarti kamu kalah. Justru sebaliknya, kamu telah menang dalam dimensi yang lebih tinggi, dimensi batin, dan di sanalah kemenangan yang sejati dimulai. Karena pertarungan sejati bukan tentang fisik, bukan tentang kata-kata, tapi tentang siapa yang bisa tetap setia pada nilai-nilai hidupnya. Dan kamu telah melakukannya. Maka jangan biarkan dunia membuatmu berpikir bahwa keteguhan hati itu sia-sia. Tidak ada satupun kesabaran yang tidak dibalas oleh semesta. Tidak ada satupun ketulusan yang tidak dihargai oleh Tuhan.
Kamu sedang membangun sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak terlihat tapi nyata, fondasi spiritual yang akan menopang hidupmu ke depan. Dan saat kamu berdiri di atas fondasi itu, kamu tidak akan mudah digoyahkan lagi. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih kuat. Itulah tujuan dari semua ini, dan kamu sudah sangat dekat dengan puncaknya. Bertahanlah, karena terang yang kamu cari sudah mulai tampak di ujung jalan. Setiap fitnah, setiap kata-kata buruk, setiap serangan yang kamu terima adalah seperti anak panah yang dilepaskan tanpa arah. Mereka berharap kamu akan terkena dan tumbang, tapi kamu telah membangun perisai yang tidak terlihat, yang berasal dari keteguhan hatimu dan keyakinanmu kepada Tuhan. Dan karena itu, semua serangan itu tidak berhasil menjatuhkanmu. Justru sebaliknya, mereka menjadi pelajaran yang membuatmu semakin matang. Kamu mulai belajar bahwa tidak semua orang bisa kamu percayai. Tapi kamu juga mulai memahami bahwa kamu tidak perlu membalas untuk tetap menang. Dunia ini memang tidak selalu adil, tapi Tuhan tidak pernah tidak adil. Ia mencatat semuanya, dan Ia tahu kapan waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa yang benar. Kamu hanya diminta untuk bersabar, dan itu yang telah kamu lakukan dengan luar biasa. Maka tetaplah seperti itu. Jangan biarkan kepahitan mereka meracuni hatimu. Jangan izinkan kebencian mereka merubah niat baikmu. Karena kamu lebih dari itu. Kamu adalah seseorang yang sudah melewati badai dan tetap berdiri. Maka jangan takut, kamu sudah terbukti kuat. Dan kekuatanmu itu bukan hanya akan membawa kamu ke tempat yang lebih tinggi, tapi juga akan menjadi pelita bagi banyak jiwa yang hampir menyerah. Teruslah kuat, untuk dirimu sendiri dan untuk mereka. Ada saatnya nanti, mereka yang dulu meremehkanmu akan mulai melihat dirimu dari sudut pandang yang berbeda. Bukan karena kamu berusaha membuktikan sesuatu, tapi karena Tuhan telah memutuskan untuk menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Dan saat itu tiba, kamu tidak perlu membanggakan apapun, karena keheninganmu selama ini sudah cukup menjadi bukti. Kamu tidak pernah membalas, tapi kamu juga tidak pernah menyerah. Kamu tetap berjalan meski langkahmu dipenuhi batu-batu keraguan dari orang lain. Kamu tetap percaya meski keyakinanmu sering diuji. Dan sekarang semua itu mulai membuahkan hasil. Bukan hanya dalam bentuk kesuksesan luar, tapi juga ketenangan dalam. Dan ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Ketika orang lain sibuk menunjukkan diri mereka ke dunia, kamu justru sibuk membangun hubungan dengan dirimu sendiri dan dengan Tuhan. Dan itu adalah bentuk investasi terbaik. Maka, teruslah seperti itu. Tetap jaga jarak dari keributan. Tetap lindungi dirimu dari orang-orang yang hanya ingin menjatuhkan. Karena cahaya dalam dirimu terlalu berharga untuk dibagi dengan mereka yang tidak menghargainya. Fokuslah pada pertumbuhanmu, karena saat kamu bertumbuh dalam keheningan, semesta pun akan bersorak dalam diam, merayakan kemenanganmu yang sejati. Saat kamu membaca bagian ini, ketahuilah bahwa kamu sudah berjalan sangat jauh. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti saat pertama kali kamu disakiti. Kamu telah bertumbuh, kamu telah menemukan bagian dari dirimu yang sebelumnya tersembunyi. Dan sekarang kamu lebih kuat dari sebelumnya. Kamu tidak perlu pengakuan dari siapapun. Kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu apa yang telah kamu lewati. Dan itu cukup. Dunia boleh tetap berbicara, orang-orang boleh terus menilai, tapi selama kamu tahu bahwa jalanmu benar, kamu tidak perlu goyah. Setiap doa yang kamu ucapkan telah membuka jalan-jalan baru. Setiap keputusan untuk tetap tenang telah memperkuat dasar hidupmu, dan sekarang kamu hanya tinggal menunggu. Waktu di mana semua yang dulu menyakitimu akan menjadi saksi bahwa kamu tidak pernah jatuh meski dicoba untuk dijatuhkan. Waktu di mana semua yang kamu perjuangkan dalam diam akan bersinar terang, lebih terang dari yang pernah kamu bayangkan. Maka tetaplah dalam perjalanan ini. Meski lelah, jangan menyerah. Meski sunyi, jangan berhenti. Karena kamu tidak pernah sendiri. Tuhan selalu bersamamu. Dan mereka yang sekarang menontonmu diam-diam akan menjadi orang pertama yang menyadari bahwa kamu adalah seseorang yang tidak bisa dihentikan bahkan oleh luka terdalam sekalipun.
Apa yang kamu jalani hari ini mungkin terasa berat, tapi percayalah bahwa tidak ada satu pun perjuanganmu yang sia-sia. Semua ini sedang mengarahkanmu pada kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Bahkan saat tidak ada yang mendukungmu, bahkan saat semua pintu tertutup, kamu masih punya satu kekuatan yang tidak bisa dicabut siapapun, keyakinanmu. Dan itu adalah cahaya yang akan terus menerangi jalanmu bahkan di malam paling gelap. Kamu tidak butuh pembelaan dari siapapun, karena kamu tahu waktu akan menjadi saksi paling jujur. Orang-orang akan berubah, cerita akan berubah, tapi kebenaran tidak akan pernah berubah. Dan kamu telah memihak pada kebenaran itu sejak awal. Itulah yang mengapa kamu masih bisa berjalan dengan kepala tegak. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu jujur. Dan kejujuran itu adalah kekuatan yang paling langka hari ini. Maka jaga itu. Jangan biarkan dunia mencuri kemurnian hatimu. Jangan biarkan mereka yang ingin menjatuhkanmu mengambil harapanmu. Karena kamu lebih dari sekedar korban. Kamu adalah pemenang yang sedang menunggu waktunya bersinar. Dan saat itu tiba, semua orang akan tahu bahwa kamu tidak pernah kalah. Kamu hanya sedang menunggu panggilanmu yang sejati. Kamu telah melewati begitu banyak hal, dan kamu masih berdiri sampai hari ini. Itu bukan hal kecil. Itu adalah pencapaian besar yang patut dirayakan. Bukan dengan keramaian, tapi dengan rasa syukur yang mendalam. Banyak yang mungkin tidak melihat perjuanganmu, tapi Tuhan melihat semuanya. Dan Ia tidak pernah tidur. Ia tahu kapan harus membalas setiap air mata dengan kebahagiaan, setiap luka dengan keindahan. Makin jangan ragu balasannya, jangan ragu terhadap cintanya. Ia telah menjaga hatimu selama ini. Ia telah memperkuat langkahmu saat kamu merasa rapuh. Dan Ia akan tetap bersamamu sampai kamu sampai pada tujuan yang telah Ia siapkan. Maka tetaplah berjalan, tetap percaya. Karena hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling setia. Dan kamu telah menjadi pribadi yang setia pada jalanmu, pada nilai-nilaimu, dan pada Tuhanmu. Itu yang membuatmu berbeda. Itu yang membuatmu kuat. Dan karena itu, kamu akan mendapatkan akhir yang tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh mereka yang mencoba menjatuhkanmu. Bersyukurlah. Kamu sudah sampai sejauh ini bukan karena keberuntungan, tapi karena keteguhan hatimu. Dan itu adalah anugerah yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa pilihan. Bertahanlah, karena perjalananmu belum berakhir. Ini hanyalah awal dari sejarah baru yang akan kamu tulis dengan tinta emas kemenangan. Setiap kali kamu memilih untuk tidak membalas, setiap kali kamu memilih untuk memaafkan meski tak diminta, kamu sedang membangun kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan itu bukan hanya untuk melindungimu hari ini, tapi juga untuk membimbing langkahmu ke masa depan yang lebih cerah. Dunia memang seringkali tidak adil, dan mereka yang bersikap jahat justru tampak di atas. Tapi ketahuilah, itu hanya ilusi sesaat. Dalam hukum alam semesta, segala sesuatu kembali kepada asalnya. Energi yang kamu pancarkan hari ini akan kembali padamu. Entah dalam bentuk keberuntungan, kedamaian, atau cinta yang tulus. Mereka yang menebar kebencian akan menuai apa yang mereka tanam. Kamu tidak perlu turun tangan, karena semesta sudah bekerja. Maka tetaplah menjadi pribadi yang teduh. Jadilah tempat yang aman, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga bagi jiwa-jiwa yang terluka di sekitarmu. Karena dalam perjalanan ini, kamu bukan hanya menyelamatkan dirimu dari kegelapan, tapi juga menjadi terang bagi orang lain. Dan itu adalah pencapaian yang lebih tinggi dari sekadar sukses dunia. Kamu telah menjadi jiwa yang sadar, bukan reaktif. Kamu telah melewati ujian besar dan muncul sebagai pribadi yang lebih dalam, lebih tenang. Dan itulah makna kekuatan sejati. Tetap lembut tanpa kehilangan kekuatan. Tetap tenang tanpa kehilangan arah. Kadang kamu bertanya-tanya, mengapa aku harus mengalami ini semua? Dan itu wajar. Sebagai manusia, kita sering tidak mengerti apa maksud di balik luka dan penderitaan. Tapi satu hal yang pasti, semua yang kamu alami tidak sia-sia. Setiap rasa sakitmu telah mengasahmu menjadi pribadi yang lebih peka. Setiap pengkhianatan membuatmu belajar tentang siapa yang benar-benar pantas berada di sisimu. Dan setiap ujian
menguatkan hubunganmu dengan Tuhan. Bukankah itu yang paling penting? Ketika kamu disakiti, kamu tidak membalas dengan amarah, tapi berbalik pada Tuhan dalam sujud yang lebih dalam. Ketika kamu difitnah, kamu tidak membela diri dengan kegaduhan, tapi memilih jalan keheningan yang mengandung kekuatan spiritual. Semua itu adalah bentuk dari keimanan yang nyata, maka percayalah, tidak ada luka yang diberikan tanpa tujuan. Tuhan tidak pernah kejam. Ia sedang mengarahkanmu pada peran yang lebih besar dalam kehidupan ini. Mungkin kamu akan menjadi pemimpin, mungkin kamu akan menjadi penggerak perubahan, atau mungkin kamu akan menjadi pelindung bagi mereka yang tidak memiliki suara. Semua tergantung pada seberapa dalam kamu memaham perjalanan ini. Jangan biarkan penderitaan membutakan matamu. Jadikan itu sebagai jendela untuk melihat lebih jauh. Karena mereka yang memahami makna di balik luka akan menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan. Ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari bahwa tidak ada satupun kejadian yang benar-benar sia-sia. Bahkan, momen paling menyakitkan pun punya pelajaran yang sangat berarti. Dan hari ini, kamu telah menjadi pribadi yang lebih kuat karena semua itu. Mereka yang menyakitimu mungkin mengira bahwa mereka telah berhasil membuatmu lemah. Tapi nyatanya, kamu malah bertumbuh. Tidak dalam bentuk kebencian, tapi dalam bentuk kebijaksanaan. Kamu belajar untuk tidak menyimpan dendam, kamu belajar untuk membebaskan dirimu dari beban amarah. Dan itu menjadikanmu lebih bebas dari siapapun yang masih terikat pada ego dan balas dendam. Di saat banyak orang sibuk mengejar validasi dari luar, kamu telah menemukan validasi dari dalam, bahwa kamu berharga meski dunia menolakmu, bahwa kamu kuat meski tak ada yang mendukung. Dan itu adalah kemenangan yang paling indah. Maka tetaplah berjalan di jalan ini. Jangan tergoda untuk membalas. Jangan jatuh dalam perangkap emosi yang merusak. Kamu sudah terlalu jauh untuk kembali ke cara-cara lama. Kamu sedang menuju puncak kedewasaan spiritual. Dan di sana, kamu akan menemukan bahwa semua yang dulu menyakitimu hanyalah alat. Alat untuk menguatkanmu, untuk memurnikanmu, dan untuk membawa dirimu menuju hidup yang benar-benar penuh makna. Apa yang terjadi padamu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Kadang Tuhan harus membiarkan kita jatuh, agar kita tidak terus berjalan ke arah yang salah. Kadang kita perlu kehilangan orang-orang yang kita sayangi, agar kita belajar mencintai diri sendiri lebih dalam. Dan kadang kita harus dilecehkan, difitnah, dikhianati, agar kita tidak lagi mencari nilai diri kita dari penilaian manusia. Semua ini adalah bentuk cinta dari Tuhan, walau kadang wujudnya terasa seperti penderitaan. Tapi jika kamu mau berenung, kamu akan tahu bahwa luka-luka itu justru mendekatkanmu pada Tuhan lebih daripada keberhasilan yang selama ini kamu kejar. Dalam sepi, kamu belajar mendengar suara hatimu. Dalam sunyi, kamu mulai peka terhadap bisikan ilahi. Dan dari situlah muncul kekuatan sejati. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Maka terimalah semua pengalaman ini sebagai bagian dari rencana besar. Kamu tidak sendirian. Banyak jiwa-jiwa terpilih yang juga mengalami hal serupa. Dan semua mereka, seperti kamu, sedang ditempa untuk sesuatu yang lebih agung. Jadi bersabarlah, peluk luka-lukamu, dan percayalah, suatu hari nanti kamu akan bersyukur karena semua ini pernah terjadi. Karena dari sini, kamu telah menemukan siapa dirimu yang sesungguhnya, jiwa yang tangguh, penuh cahaya, dan dipilih untuk tujuan mulia. Setiap kebaikan yang kamu tanam dalam diam sedang tumbuh perlahan, menembus tanah keras kebencian dan fitnah yang pernah menutupinya. Dan tidak lama lagi, ia akan muncul ke permukaan, membawa buah-buah manis yang bahkan musuhmu pun tidak bisa menyangkalnya. Inilah kekuatan dari ketulusan. Ia mungkin tidak langsung terlihat, tapi ketika saatnya tiba, ia menjadi keajaiban yang menggetarkan. Kamu mungkin merasa bahwa selama ini tidak ada yang menghargai perjuanganmu, tapi percayalah, semesta tidak pernah abai. Ia mencatat segalanya, bahkan hal-hal yang luput dari pandangan manusia. Dan ketika kamu tetap konsisten dalam kebaikan, kamu sedang menarik energi positif dari seluruh penjuru kehidupan. Suatu hari kamu akan merasakan bahwa segala sesuatu terasa lebih mudah. Bukan karena hidup tiba-tiba berubah,
tapi karena hatimu kini lebih tenang. Dan damai adalah kunci segala keberhasilan. Maka teruslah menanam, teruslah berbuat baik. Meski dibalas buruk, jangan menyerah. Karena kamu tidak sedang membangun hidup hanya untuk hari ini. Kamu sedang menciptakan warisan spiritual yang akan terus bertumbuh, bahkan setelah kamu tidak lagi ada. Dan itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Bukan hanya panjang umur, tapi bermakna bagi banyak jiwa. Ada banyak orang yang bisa menaklukkan dunia, tapi tidak banyak yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Dan kamu telah menjadi bagian dari yang sedikit itu. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak membalas, kamu sedang menunjukkan kekuatan batin yang luar biasa. Itu bukan kelemahan, itu adalah penguasaan diri. Dan penguasaan diri adalah ciri dari jiwa-jiwa besar. Kamu telah membuktikan bahwa kamu bukan budak emosi. Kamu bukan orang yang mudah diprovokasi. Dan dalam dunia yang penuh keributan ini, ketenangan adalah bentuk revolusi yang paling kuat. Mereka yang menyerangmu dengan harapan kamu akan jatuh, justru sedang menyaksikan keajaiban dari seseorang yang tidak bisa dihentikan oleh kebencian. Dan mereka mulai takut, bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu tetap bertahan tanpa kehilangan esensi dirimu. Maka teruslah seperti itu. Jangan biarkan siapapun mengubahmu menjadi pribadi yang bukan dirimu. Tetaplah jujur, tetaplah lembut, dan tetaplah rendah hati. Karena kamu tidak tahu, mungkin di balik sikapmu yang sabar ada seseorang yang sedang belajar darimu. Seseorang yang mungkin hari ini sedang kehilangan harapan, tapi kembali percaya karena melihatmu tetap berdiri meski diterpa badai. Setiap langkahmu hari ini akan menjadi fondasi bagi generasi yang akan datang. Ketika kamu memilih untuk bertahan dalam kedamaian, kamu sedang membuka jalan baru bagi banyak orang yang kelak akan mengikuti jejakmu. Kamu sedang menciptakan warisan spiritual yang jauh lebih kuat dari sekedar harta atau jabatan. Anak-anakmu, murid-muridmu, atau siapapun yang hidup bersamamu akan belajar bahwa hidup bisa dijalani dengan kejujuran, dengan cinta, dan tanpa harus menyakiti orang lain. Dan itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Dunia sedang butuh lebih banyak jiwa seperti dirimu. Jiwa yang tidak reaktif tapi reflektif. Jiwa yang tidak membalas luka dengan luka, tapi mengubah luka menjadi jalan penyembuhan. Kamu telah memilih jalur yang sulit, tapi jalur itulah yang akan mengangkatmu. Maka jangan ragu, jangan goyah. Kamu sudah sampai sejauh ini, dan kamu akan sampai ke tujuanmu. Percayalah, di ujung jalan ini ada cahaya yang sudah menantimu. Bukan cahaya yang dibangun dari pengakuan manusia, tapi cahaya yang bersumber dari Tuhan. Dan ketika kamu sampai di sana, kamu akan tahu bahwa semuanya memang sudah seharusnya terjadi. Semua luka, semua kesedihan, semua pengkhianatan, semua itu adalah bagian dari cerita indahmu. Terkadang, dalam proses ini, kamu akan merasa lelah. Kamu akan merasa seperti berjalan sendirian, tidak ada yang memahami, tidak ada yang peduli. Tapi itu hanya perasaan. Karena sesungguhnya ada banyak jiwa yang sedang mendoakanmu diam-diam. Ada banyak hati yang terinspirasi oleh ketenanganmu. Dan yang paling penting, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ia melihat setiap perjuanganmu. Ia tahu betapa berat langkahmu, tapi ia juga tahu betapa besar potensimu. Maka teruslah berjalan. Tidak semua orang harus memahami jalanmu. Yang penting, kamu tahu kemana kamu pergi, dan kamu tahu siapa yang membimbingmu. Jika kamu merasa ingin menangis, menangislah. Tapi jangan berhenti. Jika kamu merasa ingin menyerah, istirahatlah. Tapi jangan mundur. Karena kamu tidak sendirian. Kamu bersama cahaya yang sejak awal telah ditanamkan dalam jiwamu, dan cahaya itu akan terus membimbingmu meski jalan terlihat gelap. Kamu kuat, kamu istimewa, dan kamu layak mendapatkan hidup yang damai, bahagia, dan bermakna. Jadi percayalah pada proses ini. Karena di balik semua rasa sakitmu, sedang tumbuh versi terbaik dari dirimu. Versi yang akan menuntunmu menuju takdir terindah yang sudah Tuhan siapkan. Perjalanan ini tidak hanya mengubah pandanganmu terhadap orang lain, tapi juga terhadap dirimu sendiri. Kamu mulai melihat siapa dirimu sebenarnya. Bukan korban, tapi pemenang yang sedang dibentuk. Kamu mulai sadar bahwa semua kesulitan ini bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Kamu telah melampaui begitu banyak luka dan kini kamu lebih bijak, kamu lebih tenang, dan yang paling penting, kamu lebih mengenal Tuhan.
Semua doa yang pernah kamu panjatkan, meski belum terkabul, sebenarnya sudah mulai bekerja. Ia sedang menyiapkan jalan yang lebih baik. Dan ketika kamu tiba di sana nanti, kamu akan bersyukur bahwa kamu tidak menyerah di tengah jalan. Maka teruslah percaya. Biarkan semesta menyelesaikan bagiannya. Fokuslah pada tugasmu, menjaga hati, menjaga integritas, dan tetap berjalan. Karena semua yang kamu lakukan hari ini sedang membentuk masa depanmu. Kamu sedang menulis cerita tentang bagaimana seseorang bisa bertahan tanpa kehilangan jati diri. Dan itu adalah kisah yang layak dibagikan. Kisah yang akan menjadi inspirasi. Kisah tentang kekuatan sejati. Dan kamu adalah tokoh utama dalam kisah itu. Maka jangan takut. Dunia boleh berubah, tapi Tuhan tidak. Dan Ia akan selalu bersamamu sampai kamu benar-benar tiba di tujuan hidupmu yang sesungguhnya. Terima kasih telah bersama saya hingga akhir video ini. Jika kamu merasa terhubung dengan setiap kata, itu bukan kebetulan. Itu adalah pertanda bahwa pesan ini memang ditujukan untukmu. Kamu adalah jiwa yang terpilih yang dipersiapkan untuk hal besar. Dan kamu telah melewati ujian demi ujian dengan kesabaran dan keteguhan yang luar biasa. Semoga setiap pesan dalam video ini menguatkan hatimu, menenangkan jiwamu, dan membuka matamu bahwa kamu tidak sendirian. Kamu sedang dibimbing, kamu sedang dikuatkan, dan kamu akan menang. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu bertahan dalam cinta dan kebenaran. Jangan lupa untuk mendukung channel ini agar terus bisa menghadirkan pesan-pesan seperti ini. Klik tombol suka, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap pesan spiritual yang kami bagikan. Tulis 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menerima energi ini sepenuhnya dan mengirimkan sinyal kuat kepada semesta. Bagikan video ini kepada mereka yang sedang berjuang, karena mungkin mereka juga butuh cahaya sepertimu. Ingat, kamu tidak sendirian. Semesta bersamamu. Dan kami pun di sini berjalan bersamamu. Terima kasih. Dan sampai jumpa di pesan berikutnya. Salam damai untukmu sang jiwa pilihan.